Halo bolo-bolo, kita ikuti erection pemasangan tiang bendera tertinggi di Indonesia. Oke ya, kita saksikan ya bolo. Oke bolo-bolo semuanya, nah kembali ke channel Anas Maghfuri ya. Saya melaporkan hari ini hari Minggu tanggal 28 Juli. Nah ini adalah di Plaza Memorial Park, itu ada sayap Garuda. Kemudian nah ini di sini sekarang lagi banyak kunjungan ya, untuk memastikan bolo bahwa nanti tanggal 17 Agustus akan diadakan upacara, kemudian sarana-sarana pendukung, sarana-sarana tempat wisatanya itu menarik gitu bolo. Nah saat ini ya kita lihat nih di dalam video kita ini ada bangunan itu ya, bentuknya bagus sekali. Itu saya pernah lihat kemarin rangka-rangkanya menggunakan bambu. Nah ini sekarang erection boom kedua terakhir. Ini adalah kedua terakhir. Habis ini nanti ada pipa lagi, tiang lagi. Nah itu ada installernya. Nah masih kita saksikan dipasang pipanya ya, jadi dia memang segmented gitu ya, dia dari pipa-pipa gitu disambung kayak teleskopik gitu, dari awalnya yang dari bawah besar terus mengecil ya, atasnya mengecil gitu, tinggal dimasukkan aja. Nah, biasanya kalau di situ ada riggernya membawa handy talkie, biasanya komunikasi sama operator kerennya di bawah, dipasin pelan-pelan, hati-hati, pokoknya utamakan selamat, gak usah buru-buru, penting selamat, sukses, mutunya bagus. Oke, kita saksikan pelan-pelan. Nah sudah mulai nempel, masuk. Luar biasa ya ini. Ini tertinggi di Indonesia tiangnya. Tiang bendera loh ya, tapi ya. Tiang bendera tertinggi. Oke bolo. Nah ini kita masih saksikan awannya bagus, langitnya biru ya, cerah sekali, dan suasananya mendukung. Alhamdulillah banyak sekali para pendoa mendoakan agar cuacanya bisa menunjang kelancaran pekerjaan. Anginnya juga nggak terlalu besar gitu ya. Kita coba lihat dari jauh, udah terpasang lumayan lurus ya. Vertikalitinya tentu ya dicek ya, jangan sampai miring. Kalau kita lihat sudah makin tegak, itu mungkin di dalamnya ada distel gitu ya. Apakah sistemnya baut atau apa gitu ya, saya nggak begitu detail lihat desainnya. Mungkin nanti kalau ketemu sama PM-nya tak tanyain. Gitu bolo. Ya memang penuh dengan kesabaran install seperti ini, nggak bisa gerusah-gerusu. Alhamdulillah dengan kepiawaian anak bangsa, anak negeri, kita patut bangga karena yang mengerjakan ini adalah anak-anak negeri kita.
Mungkin bisa jadi saudara-saudara Anda, tetangga-tetangga Anda, bahkan anak kandung Anda mungkin, teman-teman bolo-bolo semua. Gitu. Luar biasa. Nah, sudah makin tegak, makin lurus. Nanti masih ada satu lagi bolo. Masih ada satu lagi nanti. Oke ya, sementara kita saksikan videonya. Mungkin panjang ya bolo, karena ini install, jadi ya menarik lah. Nanti barangkali ada yang mau kopas video ini dijadikan dokumentasi, dijadikan metode kerja, ya silahkan, monggo aja, bermanfaat mudah-mudahan. Nah, ini kita lihat di bawahnya orang lagi menanam ya, tapi tentu dalam radius yang aman ya bolo. Oke, udah makin tegak, tinggal nanti dilepas sling beltnya. Nah, nih saya dari jauh nih mantaunya. Ini kalau kita lihat ya, jalan feeder, pedestriannya udah makin jadi ya, udah diaspal. Nanti finishingnya seperti apa nanti kapan-kapan saya review atau saya liput ya, untuk di share mudah-mudahan. Nah, ini juga banyak bangunan-bangunan ya di Memorial Park. Gitu, wah keren sekali ya untuk persiapan nanti 17-an. Ini nanti akan ada tiang bendera, ini udah mau topping off ini bolo. Sepertinya ini udah topping off nih. Apa kurang satu atau ini yang paling akhir ya? Ini kayaknya sudah ada ikatan-ikatan untuk tali benderanya gitu. Mungkin tuh yang terakhir. Keren ya. Yang benderanya tinggi sekali, mungkin yang bendera tertinggi di Indonesia ya, atau di dunia, nggak tahu. Nanti coba saya browsing bolo yang bendera tertinggi di dunia atau yang bendera tertinggi di Indonesia ini, 80-an meter. Nah, ini udah mau topping off, mau dicangkik, kita perhatikan aja nih bolo. Keren sekali ya, pakai boom. Kita saksikan sudah pakai bendera itu, ada yang di atas bendera. Sepertinya ini memang topping off karena udah mengibarkan bendera. Luar biasa. Kok nggak terlihat ada drone yang merekam
kan sebuah apa ya, sejarah gitu ya. Jadi bola-bola yang belum tahu bahwa di sini itu ada namanya Plaza Memorial Park ya. Memorial Park. Nah, ini taman-taman itu lagi diproses, lagi pekerjaan semua. Kerjaannya semua serba ngebut. Luar biasa Indonesia. Mampu bekerja cepat. Bayangkan, ini hanya beberapa bulan aja loh daerah sini. Dan IKN ini bisa dikatakan dari semenjak ketok palu sampai sekarang ini kan, mulai groundbreaking pertama sampai sekarang itu belum ada 2 tahun, belum genap 2 tahun. Cepet banget, gak gampang mengerjakan proyek sebesar ini. Nah, kalau khusus yang di Plaza Memorial Park ini lebih cepat juga nih. Ini hanya beberapa bulan. Yo. Ada banyak yang penasaran itu. Yang bendera 80 meter Memorial Park. Tinggi loh 80 meter itu. Coba bandingkan, Monas itu berapa meter? Nil, Monas itu berapa meter? Coba browsing. Ini 80 meter. Hah? 132 meter. Oh, tapi kan bukan bendera ya. Kalau coba browsing tiang bendera tertinggi di dunia. Oh, Monas itu 132 meter katanya di googling. Tiang bendera yang paling tinggi di negara mana? Hah? Arab Saudi 170 meter. Nomor 2? Hah? Oh. Oh, ternyata ada yang lebih tinggi di Jeddah, Arab Saudi. 100. Arab Saudi 100 berapa tadi? 100? 170. Oh ya. Bentar, ada yang telepon bolo. Ya, masih kita saksikan pemasangan tiang bendera tertinggi di Indonesia. Bendera merah putihnya sudah berkibar. Ya, oh bendera kontraktornya ternyata. Ada bendera kontraktornya sama bendera Indonesia. Luar biasa. Kita doakan semoga selamat. Ya, saya memantau dari sini cukup jauh. Ya. Ini jarang-jarang sekali. Wah, bendera pasti senang sekali tuh kontraktornya. Karena perjuangan sekali membangun dari pondasi sampai tiang setinggi itu 80 meter ya. Tiang yang tinggi menandakan cita-cita yang tinggi untuk Indonesia Raya jaya ke depan ya, menjulang ke langit. Luar biasa bahwa bendera merah putih harus kita junjung setinggi-tingginya, karena itu menjadi amanat bangsa Indonesia.
sebagai simbol ya kesepakatan kita bernegara, yaitu bendera merah putih terus berkibar. Ayo kita saksikan, mudah-mudahan diberi kelancaran. Ini pekerjaan-pekerjaan yang lain, pasangan-pasangan batu andesit, rem, ya penghijauan, semua berproses. Jalan aspal sudah tembus sampai ke sana, Kemenko 2. Ya, mana kok nggak naik-naik? Bismillah. Ya, mengerjakan IKN itu benar-benar memiliki kenangan di setiap bangunannya ya. Mungkin ada kontraktor yang membuat ini sayap Garuda, mereka para pekerjanya juga senang ketika selesai ya. Kemudian siapapun yang terlibat pasti bangga dan senang. Ya. Alhamdulillah sekali sampai sekarang cuacanya cerah. Doa dari semua penggemar IKN, doa semua keluarga-keluarga yang bekerja di sini diberi kelancaran-kelancaran. Panas sekali ya. Ini juga bangunannya asik nih. Ada ornamen-ornamen lokal atau muatan-muatan lokal ya, sangat nyaman. Kalau nggak salah rangkanya waktu itu saya lihat tuh bambu gitu ya, tapi bambu tentu bukan sembarang bambu ya, bambu yang memiliki durabilitas tinggi. Tentu ada maksud ya dipasang menggunakan bambu. Oke, kita tunggu. Belum juga naik. Oke, bolo-bolo ya, sambil menyaksikan itu erection tiang bendera yang dipasang Memorial Park setinggi 80-an meter. Saya sambil jawab-jawab ini ya komentar-komentar di YouTube saya. Nah, ini ada respon dari Ian Sajati. Embungnya ditebar ikan mas, biar yang hobi mancing bisa ke IKN. Wah mantap, ide bagus itu. Saya nanti mudah-mudahan bisa menebar ikan. Kebetulan di tempat saya juga ada reparian. Nanti kita launching ikan ya. Kira-kira nanti saya pelajari ikan apa yang hidup di sini. Terus apa ini? Oh, tapi ada juga yang komentar, pemancing bikin daerah kotor, kebiasaan mancing sambil bawa bekal Indomie bungkus. Indominya dibuang sembarangan. Wah, IKN harus dijauhkan dari aktivitas merusak lingkungan seperti itu. Wah, ini betul juga itu. Ya mancing boleh, tapi kalau bawa bekal Indomie, plastiknya dikantongin, bawa pulang, masukin ke tempat sampah gitu ya boleh ya. Jangan buang sembarangan. Oke, ini juga ada yang bilang nih, ada yang aneh waktu ini, ada yang di YouTube bilang ada yang aneh, pekerjaan pembersihan dikerjakan oleh orang-orang yang menggunakan helm proyek berwarna putih. Nah, ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di kawasan konstruksi, misalnya untuk jabatan insinyur, manajer, ya, pengawas, ya, atau bahkan mandor. Betul itu. Memang di proyek itu helm itu dibedakan.
Kalau pengawas ya manajer gitu putih, terus kalau pekerja misalkan sipil itu warna kuning, ME warna hijau dan sebagainya. Tapi konteksnya kenapa kok kemarin ada semua nyapu segala macam pakai warna putih gitu ya. Sebenarnya itu adalah kerja bakti ya. Di proyek saya terapkan ada yang namanya kerja bakti ya, cuman setengah sampai 1 jam. Itu sebenarnya di proyek-proyek saya sebelumnya sudah kebiasaan seperti itu. Supaya apa? Kita merasa memiliki pekerjaan. Jadi orang yang kerja di kantor gitu kan di depan komputer terus ya, turun ke lapangan berbaur sama tukang-tukang, menjadi banyak kenalan, vibes-nya lain, kita memiliki kekompakan dalam tim. Jadi di situ nggak mengenal jabatan ini dan jabatan itu ya. Jadi ya kita guyup aja gitu ya, tujuannya ya satu, kita juga yang jarang bergerak, yang duduk di depan komputer itu bisa berkeringat lah, setidaknya olahraga gitu ya. Terus yang kedua, jadi tahu kalau kan kadang ada yang kerjanya di kantor itu selama proyek nggak pernah lihat proyeknya gitu, hanya di kantor terus. Nah ini supaya benar-benar tahu, oh ini ya yang saya desain, yang saya gambar seperti ini gitu. Terus bisa berinteraksi dengan berbagai lapisan, memiliki kenangan lah. Dan yang paling penting itu adalah keguyupan itu loh. Guyup tim yang bagus itu ya tim yang benar-benar bisa kompak gitu, kompak dalam banyak hal gitu. Terus biasanya setelah itu kita ada makan-makan bareng gitu. Jadi habis nyapu sekitar setengah jam sampai 1 jam bersih gitu, terus kita makan bubur kacang hijau, atau ada makan nasi kuning, atau makan soto gitu bolo. Iya, jadi tujuannya adalah lebih ke situ ya, boleh-boleh saja kan gitu. Oke, terus nah finishing kok agak melambat ya Pak Anas, apakah ada masalah pendanaan atau apa ya? Oh, alhamdulillah nggak ada, di saya aman. Kita pekerjaan di tempat saya alhamdulillah aman. Pendanaannya, pembiayaannya, finishingnya sih bukan melambat, malah justru makin kenceng gitu ya. Pekerjanya tiap minggu selalu nambah, terus makin kompleks gitu ya, makin masif gitu. Karena biasa ini kan justru bulan-bulan ini sampai, kalau saya kan kontraknya sampai Oktober itu ya makin peaknya gitu. Biasanya sih 4 bulan terakhir kalau proyek gedung itu finishingnya justru makin kenceng gitu. Wadah, terus buat podcast Pak sekali-kali ya, ini nyicil ya, namanya kerja kita di proyek sambil nyambi-nyambi gitu ya. Ini buat hiburan aja, hari ini hari Minggu, ngawasi pekerjaan gitu, dan sambil membalas-balas gini kan. Soalnya kalau ngetik itu ngabisin waktu kadang, satu-satu dicek di itu. Nah ini saya jawab satu-satu aja. Kalau mau ikut kerja di sana gimana caranya Pak? Nah, kerja itu gini, kerja itu yang paling penting itu tunjukkan dulu skillnya apa. Kan ada kerja di proyek itu, apakah kerja yang mau masuk di menkon, kayak di Waskita itu main kontraktornya ya, berarti apakah menjadi pegawai. Nah kalau pegawai skillnya macam-macam, ada quantity surveyor, ada QS, ada pelaksana, ada drafter, ada macam-macam lah. Nah itu harus kualifikasinya harus dibuktikan lah. Intinya ya daftar dulu ya, mungkin bisa chat di IG saya, ngirim CV, portofolionya, pengalamannya seperti apa. Kalau oke, dan kebetulan misalkan di tempat saya butuh, atau mungkin di tempat lain butuh, nanti kita bisa salurkan. Tapi kalau untuk ikut kerjanya adalah pekerjaan yang sifatnya fisik ya, mungkin sebagai subkontraktor atau mandor, nah itu juga bisa kirim portofolionya ya, atau CV perusahaannya. Kalau mandor apa itu bisa chat di IG saya, biasanya tak balesin ya, tapi ya sabar-sabar aja gitu.
sabar dalam arti itu mungkin nggak langsung di chat sekarang, balesi sekarang ya, kadang bukanya di jam-jam tertentu gitu ya. Tapi insya Allah biasanya sering tak balasin satu persatu. Asalkan niatnya baik, insya Allah juga bisa apa namanya, bisa dijawab dengan baik. Oke, Mas Anas, kandhani sejawatmu sek ndek PTPP. Nggarap terowongan Samarinda dikon gawe konten juga. Wah, duh, siapa itu? Ya mungkin bisa juga ini, sambil ini teman-teman yang ada di sana semua yang kerja-kerja di proyek, saya nyebutnya bolo proyek ya, bolo-bolo proyek itu bisa bikin konten-konten sebagai apa, saling transfer ilmu, transfer pengalaman gitu, berbagi yang baik. Pokoknya serap yang baik-baik, yang jelek lepeh aja gitu. Ngapain lepeh apa, yang jelek kok dikantongin, jangan, yang jelek dilepeh saja. Oke ya, kayaknya udah lama balsinya, kita kembali ke Ericsson itu, ke Ericsson tiang bendera tertinggi di Indonesia. Karena kalau yang tertinggi di dunia kayaknya tadi saya browsing ada di Arab Saudi. Oke. Ya, ternyata udah naik. Aduh, tadi nggak lihat saya pengangkatannya, telat sedikit bolo, tapi nggak apa-apa ya. Bismillah, udah mulai naik ke atas. Hiduplah Indonesia Raya, cenet Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Keren ya, saya pengen nyanyi lebih kencang sebenarnya, tapi nanti terharu. Ini adalah proses yang sangat mengharukan, luar biasa. Topping off Ericsson, kita doakan selamat ya. Tadi dari bawah sampai ke atas ini sudah berjalan kurang lebih 1 menit ya, kira-kira baru 40% dari ketinggiannya. Pelan-pelan aja Pak sopir ya, yang penting selamat. Ini kelak akan menjadi kenangan terindah, mudah-mudahan bangunannya kokoh, kuat ya, bisa dikenang sampai anak cucu. Nah, itu ada bendera apa itu, benderanya nggak, kurang begitu jelas. Biasanya bendera PUPR, bendera PUPR, bendera mungkin biasanya bendera kontraktornya, dan bendera merah putih tentu ya. Kira-kira udah 50%-nya. Ini mobil, ini crawler kerennya sangat gede ya, luar biasa. Ini berapa ratus ton itu, biasanya di atas 100 ton kalau gitu. Dan mungkin teman-teman semua yang ada di sana, bahwa mendatangkan alat segede ini, sebagong ini ke sini itu ya bukan perkara gampang loh ya. Ya, jadi tolong mungkin bisa sedikit dalam benaknya ya, nggak ada salahnya kita berikan penghargaan setinggi-tingginya pada kru proyek Memorial Park di IKN ini. Nah, terus yang bikin ini juga anak bangsa ya, bukan impor dari negara asing, tapi dari dalam negeri. Luar biasa.
Pelan-pelan aja Pak sopir. Ya, sangat halus. Tinggal dikit lagi. Yang di atas sudah ada orangnya. Dari mana mereka tuh datang? Pasti di dalamnya ada tangganya ya. Atau jangan-jangan ada liftnya. Kita kapan-kapan kalau diberi waktu, nah cocok itu room tour ya di situ ya. Masuk di sini tuh pintunya. Masuk terus naik sering gitu naik ke atas. Nah, itu sangat bernyali sekali. Ada 2 orang di atas. Sayang kamera zoom saya cuman sebatas ini, nggak bisa lebih karena jauh sekali loh Bolo. Oh, dari sini tuh jauh sekali saya. Oh, lihat. Oke boloku semuanya, doakanlah mungkin video seperti ini dianggap remeh gitu ya, tapi menurut saya ini penting ya, bisa menjadi dokumentasi. Barangkali kelewat gitu ya, ada yang nggak rekam gitu ya, saya rekam. Nanti tinggal kalau yang mau ambil ya diedit-edit sendiri aja yang enak gitu ya, yang bagus. Nah, cuman kalau video saya biasanya nggak edit-edit, udah langsung apa itu? Ada kertasnya kayak gitu. Di saya langsung saya upload biasanya. Hanya di gabung-gabung langsung upload supaya faktual. Dan tentu tidak ada waktu untuk mengedit secara detail gitu ya. Karena sesungguhnya hanya YouTuber abal-abal. Tapi alhamdulillah kepada teman-teman semua yang sudah subscribe, sudah hampir 11.000, mudah-mudahan bisa tembus 100.000. Wes, kalau tembus 100.000 ya insya Allah makin semangat lah bikin videonya. Nah, kira-kira nanti teman-teman minta di videoin di area mana, bilang aja ya, sampaikan aja di komen. Barangkali saya punya akses untuk masuk gitu ya, dan diberikan akses lah untuk memberi kewenangan. Nah, bisa saya untuk video dan share kepada teman-teman semuanya. Oke, sudah naik, tinggal diayunkan dikit ya, mulai swing pelan-pelan Pak sopir. Oke, geser dikit. Sangat mendebarkan. Pelan-pelan, pelan-pelan ya. Oke, siap. Alhamdulillah sudah ada yang menerima ya, installernya di dalam. Oke, turun area, pelan-pelan aja. Hatiku jadi deg-degan. Setiku itu hati-hati, pelan-pelan. Hatiku deg-degan. Turun pelan-pelan, sangat hati-hati. Alhamdulillah udah mulai nempel salah satu sisinya. Iya, sudah berada pada sarangnya ya. Oke, tinggal ditegakkan, mungkin lagi diinstal.
Wah, berkibarlah. Di atas tuh ada bendera PUPR. Keren, banyak sekali yang nonton ini. Nah, udah mulai tegak. Oke, alhamdulillah sudah terpasang. Hanya dalam waktu 10 menit ya. 10 menit. Alhamdulillah terpasang sempurna. Mudah-mudahan nanti kuat dan bisa menjadi penanda ya, karena ini adalah di Memorial Park, itu dari jarak jauh gitu kelihatan, oh itu benderanya adalah Ceremonial Park, Memorial Park ya, jadi titiknya jelas. Oke, kita cek lagi di atas. Oh, udah lurus, udah makin lurus. Mungkin agak sedikit di setel dulu pasti itu ya, dikencangkan baut-bautnya, dites mutunya, dan baru sempurna. Oke, bolo-bolo semuanya, begitu aja ya liputan dari pemasangan tiang bendera tertinggi di Indonesia, IKN. Sampai jumpa.